Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sagaristek akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Zaira Salsabila, absen 5. Kedua, Ega Septiani, absen 8. Leonita Prita Eliza, absen 20. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang. Pai susu adalah sebuah pastry hidangan penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari kue pastry yang diisi dengan 4 telur serta susu. Kandungan yang terdapat per satu buah pai susu antara lain energi 105 kilokalori, lemak total 5,15 gram, kalsium 99 mg, fosfor 90 mg, karbohidrat total 12,54 gram, dan protein 2,3 gram. Kandungan kalsium yang terdapat pada pai susu dapat memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, dan dapat mengontrol berat badan. Pai susu memiliki banyak penggemar, namun pada pasar makanan ringan, pai susu dengan berbagai aneka topping jarang ditemukan. Selain itu, dengan menjual makanan khas ini, kami dapat melestarikan budaya Indonesia. Maka dari itu, kami dari Saganistek siap untuk menjalankan bisnis ini. Visi dan misi usaha. Visi usaha ini adalah menjadi kudapan unggul dan berkualitas yang digemari semua kalangan masyarakat. Misi usaha ini adalah yang pertama, menyediakan kudapan dengan berbagai variasi yang unik dan dengan cita rasa Indonesia agar dapat bersaing di pasar. Kedua, memberikan aneka topping yang beragam sehingga menarik minat para konsumen. Tiga, memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Yang terakhir, senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas produk semaksimal mungkin. Jenis dan tujuan usaha. Jenis usaha yang dikembangkan adalah pengolahan makanan dengan cita rasa Indonesia dengan lebih menarik dan menggunakan bahan dasar alami yang berkualitas. Tujuan usaha yang dikembangkan adalah yang pertama, melestarikan kebudayaan Indonesia dengan membuka usaha makanan tradisional. Kedua, menciptakan kudapan dengan bahan dasar alami yang sehat dan berkualitas. Yang terakhir, membuat usaha pai susu khas Bali berkembang pesat di pasar Indonesia maupun luar negeri. Bab 2, analisis SWOT. Peluang usaha yang pertama, keunikan yang dimiliki produk, yaitu aneka topping yang beragam sehingga menarik minat konsumen. Kedua, kreasi pada topping yang cukup bervariasi sehingga konsumen tidak cepat merasa jenuh. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk melakukan pemasaran sehingga mudah dikenal khalayak banyak. Tantangan usaha yang pertama, tidak menghilangkan cita asli dari pai susu walaupun sudah melalui modifikasi. Kedua, produk tidak dapat bertahan lama. Ketiga, produk bisa mudah ditiru karena menggunakan media sosial sebagai tempat pemasaran. Potensi usaha yang pertama, adanya berbagai aplikasi media sosial yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk. Kedua, adanya aplikasi kurir online yang dapat mendukung pengantaran produk kepada konsumen. Yang terakhir, biaya produksi dapat dioptimalkan dengan menggunakan bahan baku yang mudah didapatkan. Bab ketiga akan dilanjutkan oleh Ega Septiani. Silakan Ega. Bab 3, aspek produksi. Yang pertama ada variasi produk. Variasi produk yang kami kembangkan adalah pai susu dengan beraneka macam topping. Yang kedua, waktu dan tempat produksi. Waktu Juni sampai dengan Juli 2021. Tempat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 22 Kota Depok. Yang ketiga ada peralatan produksi. Peralatan yang digunakan dalam produksi pai susu yaitu baskom, sendok, spatula, cetakan pai, garpu, mangkuk, panci, oven, dan kompor. Yang keempat ada bahan baku produksi. Bahan baku yang digunakan dalam produksi kulit pai susu untuk 20 buah pai susu yaitu 250 gram tepung terigu, 125 gram margarin, 12 gram gula halus, dan 1 butir kuning telur. Sedangkan untuk membuat fla pai dibutuhkan 300 gram susu OHT, 200 gram creamer, 50 gram tepung maizena, dan 3 butir kuning telur. Untuk topping, kami menggunakan Oreo, choco chip, keju, meses, dan selai strawberry. Yang kelima ada proses produksi. Proses pembuatan pai susu adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, untuk membuat kulit pai, masukkan tepung terigu dan gula halus dalam satu wadah. Aduk hingga rata, kemudian masukkan margarin, lalu aduk hingga tidak ada yang menggumpal. Lalu masukkan kuning telur, aduk dan uleni sampai kalis. Masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Untuk membuat fla, masukkan telur ke dalam wadah,
Lalu kocok menggunakan mixer hingga tercampur. Kemudian masukkan susu cair, creamer, dan tepung maizena. Lalu aduk hingga rata, setelahnya saring agar hasilnya akan menjadi lembut. Selanjutnya keluarkan adonan kulit pie dari kulkas, bentuk menjadi bulat, lalu timbang untuk 1 cup 20 gram. Setelah ukuran sesuai, masukkan ke dalam cetakan, pipihkan sesuai dengan bentuk cetakan, lalu tusuk bagian tengah adonan dengan garpu agar saat dipanggang tidak mengembang. Setelah itu, masukkan adonan fla ke dalam cup yang berisi kulit pie dengan rapi. Oven pada suhu sedang dengan waktu selama 45-50 menit. Apabila adonan sudah terbentuk, maka sudah siap diangkat. Angkat dan diamkan selama 10 menit. Lalu keluarkan adonan dari dalam cup, tambahkan topping. Selagi pie susu masih hangat, tunggu hingga dingin lalu kemas. Bab 4. Strategi usaha. Yang pertama ada kondisi pasar. Kondisi pasar untuk pie susu selama ini adalah pie susu biasa tanpa varian topping yang beragam. Yang kedua ada sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran produksi pie susu adalah masyarakat Kota Depok dan sekitarnya. Dan aplikasi pemasaran yang digunakan sebagai media promosi adalah WhatsApp dan Instagram dengan sistem PO atau pre-order. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leonita. Silakan. Bab 5. Aspek keuangan. Yang A ada rencana produksi. Rencana produksi pie susu Bali adalah 20 paket per hari dan setiap paket akan berisi 5 buah pie susu dengan topping yang berbeda. Yang B ada rencana anggaran. Yang pertama sumber dana. Sumber dana pribadi pemilik usaha sebesar Rp221.500. Yang kedua ada perencanaan anggaran dalam produksi 1 hari. Yang pertama ada total anggaran produksi sebesar Rp198.500. Yang kedua ada total anggaran pemasaran sebesar Rp14.000. Yang ketiga, perkiraan pemasukan. Produksi pie susu sebanyak 100 buah memerlukan dana sebesar Rp221.500. Jika pie susu tersebut dijual dengan harga Rp15.000 per paket, maka total pemasukan sebesar Rp300.000, di mana satu paket berisi 5 buah pie susu. Yang keempat, perkiraan laba atau rugi. Berdasarkan perhitungan perusahaan akan memperoleh laba sebesar Rp4.375 per paket. Apabila seluruh paket pie susu yang diproduksi terjual, maka laba akan diperoleh sebesar Rp87.500. Bab 6. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, tim usaha memproduksi pie susu dengan beraneka macam topping. Yang kedua, produk ini dipasarkan online. Yang ketiga, pemasaran online menggunakan aplikasi Instagram dan WhatsApp. Yang keempat, sistem pemesanan pie susu dengan sistem per order atau PO. Yang terakhir, ada dalam satu paket pie susu berisi 5 buah pie susu dengan beraneka macam topping. Terima kasih. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama, kenapa memilih pie susu sebagai usaha dari Nadia Zahra Sabira, absen 29? Jawabannya, karena pada lingkungan kami, pie susu dengan beragam aneka topping masih jarang ditemukan. Selain itu, menjalankan bisnis pie susu tidak membutuhkan modal yang besar dan target pasar yang cukup menjanjikan karena pie susu digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan kedua dari Amara Nadira, absen 4, yaitu kelebihan produk kalian dibandingkan produk yang lain dengan jenis yang sama, apa? Jawabannya, kelebihan produk pie susu kami dibanding produk lain dengan jenis yang sama terletak pada strategi pemasaran usaha pie susu. Kami membuat cita rasa kue pie susu yang lebih enak dan nikmat dengan menambahkan topping yang beragam. Selain itu, kemasan yang kami gunakan juga lebih menarik konsumen. Ketiga, dari Fauzia Rahmadini, absen 11. Di awal misinya mau membuat makanan dengan cita rasa Indonesia. Apa yang membuat orang tahu kalau pie susu tersebut memiliki cita rasa Indonesia? Karena dari topping menurut aku kurang Indonesia. Jawabannya, jadi cita rasa Indonesianya itu ada di kulit pie susu tersebut. Kulit pie susunya dicetak lebih tipis dibandingkan dengan pie susu lain.
Nah, sedangkan toppingnya itu tidak terlalu mempengaruhi cita rasa Indonesia, karena cita rasa Indonesia terletak pada kulit pie susu, bukan pada flan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.